Bapa di sorga, Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu keresahan kami, Engkau tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Melalui setiap peristiwa ini, kami makin menyadari bahwa kami mutlak membutuhkan Engkau. Hanya Engkau jawaban kami yang pasti. Hanya Engkau yang kami butuhkan dalam hidup ini ya Tuhan. Ampuni kalau kami seringkali mengandalkan dunia ini. Seringkali mengandalkan diri kami, kekuatan kami. Tuhan, kenyataannya dunia ini tidak dapat memberikan sesuatu yang menguatkan apalagi kekal. Karena itu Bapa, di tengah keadaan seperti ini, kami minta Bapa dalam nama Tuhan Yesus, datanglah firman-Mu untuk kami ya Tuhan. Firman-Mu membekali kami, firman-Mu memberikan kekuatan, memberikan dasar yang teguh kepada kami untuk menghadapi kenyataan hidup ini. Karena itu Bapa, kami serahkan pembacaan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan pertolongan. Berbicara kepada kami, berfirman pada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami siap menyambut firman. Amin. Jemaat yang kekasih, tema firman Tuhan kita pada saat ini saya bacakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Pembacaan atau saya beranjak dari pembacaan Alkitab dari Roma 8 ayat 31 dan ayat 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Demikian pembacaan firman Tuhan. Dua ayat ini menjadi dasar perenungan kita, tetapi sebenarnya saya akan membawa kita melihat hampir keseluruhan dari Roma 8 yang saya ambil bagian-bagiannya. Saudara-saudara, di dalam Yesus, kita orang-orang yang sudah dipilih, ditetapkan menjadi miliknya, kita ada dalam tanggung jawabnya. Kita ada dalam perlindungan Allah. Kita menjadi milik kepunyaannya. Tidak ada yang lebih besar daripada kenyataan ini. Bahwa kita adalah milik Allah. Kita adalah kepunyaan Allah. Karena itu Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Ayat 31 dari pembacaan ini tegas mengatakan, kalau Allah di pihak kita, kalau Allah adalah milik kita, kalau kita adalah milik Allah, siapa lawan kita? Tidak ada. Saudara, Allah yang kita miliki, yang memiliki kita, adalah Allah yang Maha Kasih. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kasih membiarkan kita? Tidak mungkin. Ayat 32 dari pembacaan kita dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Sebagai miliknya, kepunyaannya, Dia sangat mengasihi kita. Dan kasihnya luar biasa saudara, anak tunggalnya
Dia berikan bagi kita. Apakah ada kasih yang lebih dari itu? Anak tunggal satu-satunya diberikan karena Dia mengasihi kita. Bagaimana mungkin kasih yang teramat besar ini membiarkan kita? Tidak mungkin. Saya percaya sangat tidak mungkin. Allah memiliki kita, Allah menjaga kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas itu. Yang kedua saudara, bukan saja kasih-Nya. Kasih-Nya mampu terwujud karena Allah adalah Allah yang maha kuasa. Karena itu saudara, tidak ada yang dapat melawan kita. Kalau Allah di pihak kita. Kalau kita bandingkan saudara, dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 30, saya akan bacakan untuk kita. Yohanes 10 ayat 28 sampai 30, dikatakan demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Pada waktu kita menjadi milik Allah, kita berada dalam tangan Allah. Ayat ini berkata dalam tangan Bapa dan tangan Anak. Dalam tangan Allah Tritunggal, Allah yang Maha Kuasa. Karena itu di dalam ayat-ayat ini dikatakan tidak ada seorang pun yang mampu merenggut mereka. Atau kita dapat terjemahkan, yang mampu menjamah kita dari tangan Allah yang Maha Kuasa. Sebagai milik Allah, kita dalam perlindungan Allah, dalam tanggung jawab Allah, dipelihara dengan kasih-Nya yang maha besar dan kuasa-Nya yang maha besar. Sehingga tidak ada satupun yang dapat merenggut kita. Siapa yang dapat merenggut kita? Diri kita. Kalau kita dapat merenggut, menarik diri kita dari tangan Allah, itu berarti kita lebih maha kuasa dari Allah. Orang lain, kalau orang lain dapat merebut kita dari tangan Allah, orang lain itu lebih maha kuasa dari Allah. Setan, kalau setan sanggup merebut kita, menjamah kita dari tangan Allah, setan lebih maha kuasa dari Allah. Itu pikiran yang ateis. Itu berarti ateisme. Tidak percaya bahwa Allah itu hidup, Allah itu maha kasih, Allah itu maha kuasa. Tidak ada seorang pun, apapun juga yang mampu merebut kita dari tangan Allah. Kita terpelihara sempurna. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara, jangankan Allah saudara. Saya sendiri terhadap kedua anak saya akan jaga maksimal. Tidak ada yang dapat macam-macam dengan anak saya. Saya bertanggung jawab, saya jaga, saya lindungi. Kita aja sebagai seorang bapak yang terbatas, ya, dengan segala kekurangan, kita akan bertanggung jawab. Bahkan siap mati untuk mereka. Kalau kita saja bisa bersikap seperti itu, apalagi Allah. Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa. Siapa yang dapat merenggut? Memang kadang-kadang kita ingin keluar dari Allah. Ingin melepaskan diri dari Allah. Ya, karena mungkin banyak ancaman membuat kita ketakutan dan akhirnya kita mencari pertolongan yang lain, ingin meninggalkan Allah. Tapi percayalah,
Kita tidak bisa melepaskan diri dari tangan Allah. Tidak bisa. Tapi saya mau katakan, kita akan menderita kalau kita memaksakan diri untuk keluar. Saya mungkin pernah cerita, waktu anak-anak saya yang dua-dua masih kecil, itu kalau pergi ke mall saudara, mereka berdua saya pegang. Jadi rumors, bahkan kenyataan sebenarnya, penculikan anak itu sudah dari zaman waktu saya ada, anak-anak saya masih kecil pun, itu cerita itu sudah ada. Dan memang real, nyata, pencurian anak. Jadi sebagai papa yang menikah umur 35, punya anak umur 36, beda dengan yang umur 20 punya anak saudara. Wah, jaga kayak kristal saudara. Ya, tidak bisa terjadi apa-apa. Jadi saya pegang mereka berdua kiri kanan saudara. Di mall kadang-kadang mereka mau lari ke sana, mau lari ke sini, ingin ini, ingin itu. Saya pegang terus saudara. Mereka berteriak, ada yang menangis, "Papa, sakit papa." Mereka paksa mau tarik, tidak bisa karena saya lebih kuat dari mereka. Ya, sakit papa. Kalau tidak mau sakit, serahkanlah dirimu pada papa. Percayalah, papa akan bawa kamu dengan aman. Iya sakit papa, diam saja, serahkan diri. Kadang-kadang kita seperti itu, ingin lepas dari Tuhan. Tidak mungkin. Kalau kita bisa lepas dari tangan Tuhan, kita lebih maha kuasa dari Allah. Itu ateisme. Itu ateisme. Tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Jadi kalau konsep bisa lepas itu konsep yang bukan Kristen. Allah berarti tidak maha kuasa. Walaupun itu kemauan kita sendiri. Cuma kalau kita berusaha melepaskan diri, sakit seperti anak saya tadi, tangannya merah-merah. Menderita sekali. Hanya satu pilihan supaya kita menikmati Tuhan. Relakan, tetap rela berada dalam tangan Tuhan. Itu berada pada alamat yang sempurna. Iya, relakan. Ya, sehingga kita bisa menikmati Allah. Ya, menikmati indahnya Allah. Relakan, taruh hidupmu pada tangan Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat merebut kita? Siapa? Tidak ada, saya berani katakan, tidak ada yang dapat menjamah kita. Saya harus percaya itu. Saya sangat percaya itu. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih. Mungkin saudara sambil mendengar ini bertanya-tanya. Terus Pak Pendeta, bagaimana? Apakah itu berarti kita tidak akan menderita? Apakah itu berarti kita tidak akan sakit? Bahkan pertanyaan selanjutnya, apakah itu berarti kita tidak akan mati? Lain lagi ya. Roma 8 ini memberikan jawaban saudara. Memberikan jawaban kepada kita atas pertanyaan itu. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan yang dapat melawan kita? Itu pasti, itu mutlak, tidak bisa ditawar. Sebab kalau saudara tawar sedikit, itu berarti saudara merendahkan Allah, menghina Allah. Bahkan tadi saya katakan itu ateisme. Ya. Jadi bagaimana kalau kita mengalami penderitaan? Apakah itu berarti Allah kalah? Sakit, mati, apakah itu Allah kalah? Saudara, paling tidak ada 3 dibukakan dalam Roma 8 untuk memahami hal itu. Sehingga ini diharapkan menjadi pemahaman yang utuh dalam hidup saudara dan saya. Pertama, segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, termasuk kesengsaraan, termasuk penderitaan, termasuk sakit. Dalam kasih karunia Allah, Allah rubah itu menjadi kebaikan bagi kita. Menjadi kebaikan bagi kita. Di
Di dalam ayat yang terkenal, ayat 28 dan 29 dan Roma 8, dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat ini menegaskan bahwa Allah hanya mengizinkan sesuatu yang terjadi, apapun juga bentuknya, itu untuk kebaikan kita. Kasih karunia Allah, mungkin ada yang mau menjahati kita. Tidak mungkin itu terjadi tanpa diizinkan Allah. Kalau itu terjadi berarti persoalan itu lebih besar dari Allah. Itu tidak mungkin. Tetapi sewaktu-waktu ada penderitaan, ada sengsara yang Tuhan izinkan masuk. Tetapi pada waktu Tuhan izinkan masuk penderitaan, sengsara itu, Allah rubah mendatangkan kebaikan. Bahkan Allah pakai memproses kita makin hari makin menjadi serupa dengan karakter Yesus. Saya dengan umur saya seperti sekarang ini, saudara, saya menemukan justru saya makin seperti Yesus pada waktu saya menderita, pada waktu saya sengsara. Itu seringkali saya pikir untuk kita manusia yang sombong-sombong ini, seharusnya memang Allah pakai cara itu, melalui sengsara untuk membentuk kita, untuk membentuk kita. Tetapi dalam kasih karunia-Nya, sengsara, derita, sakit, Allah pakai mendatangkan kebaikan, membentuk kita makin serupa dengan karakter Kristus. Saya pernah katakan mungkin di sini, waktu iblis menyalibkan Yesus, menangkap, menganiaya Yesus, menyalibkan Yesus, iblis berpikir dia menang. Dia menang. Dia tidak sadar penderitaan yang Yesus alami sampai mati di kayu salib. Kasih karunia Allah merubah itu menjadi jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Ini cara Allah. Kasih karunia merubah sengsara, merubah derita, justru menjadi keselamatan bagi kita. Inilah cara Allah. Jadi kalau saudara bertanya, kalau begitu bagaimana dengan penderitaan? Allah hanya izinkan itu terjadi. Jadi tetap dalam kedaulatannya, saudara. Karena saudara, rambut di kepala kita pun dihitung. Tidak diizinkan Tuhan jatuh tanpa izin Tuhan. Burung di udara tidak diizinkan. Allah berdaulat atas dunia, atas hidup saudara dan saya. Sehingga kalau itu terjadi, itu hanya mungkin karena diizinkan Allah. Tapi dalam kasih karunia Allah, Dia rubah itu menjadi kebaikan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Tetap dalam kendali Allah. Tetap Allah di pihak kita. Tetap Allah menjaga, memiliki, melindungi kita. Tidak ada yang dapat merebut kita. Yang berikut, mungkin saudara pikir, bagaimana dengan kematian? Ya, bagaimana dengan kematian? Ayat-ayat yang Roma 8 ini luar biasa. Ya, dikatakan tidak ada yang dapat merebut kita dari kasih Allah. Ya, Roma 8 ayat 38 sampai ayat 39 berkata demikian. Sebab, Roma 8 ayat 38 sampai 39, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain,
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan. Ya, termasuk penderitaan, bahkan maut, kematian. Tidak dapat memisahkan kita. Bahkan Tuhan rubah kematian menjadi pintu gerbang masuk dalam kemuliaan. Itulah sebabnya saudara, di dalam ayatnya yang ke-18 dari Roma 8 dikatakan begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, saya pernah berkata di sini saudara, hidup kita ya, kata Alkitab 70-80 ya, kalau kita bandingkan dengan kekekalan yang tidak ada awal, tidak ada akhir, umur 80-90 tahun itu bagaikan titik yang samar-samar, yang hampir-hampir tidak kelihatan. Sudah samar-samar, tidak kelihatan, penuh penderitaan pula. Tetapi kekekalan itu adalah tempat dan waktu yang tanpa awal, tanpa akhir. Pada waktu kita mati saudara, kita akan masuk langsung ke dalam kekekalan sorga. Kita akan bersama dengan Allah. Dikatakan kemuliaan di sana tidak dapat dibandingkan dengan segala kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga saya katakan, kematian adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam hidup sejati. Hidup yang lebih hidup. Mungkin saudara berpikir, ya saudara takut mati karena saudara tidak punya pemahaman bahwa kekekalan itu seperti apa. Itu tidak dapat terbayangkan, tidak dapat tertandingi oleh segala kemuliaan. Itu sangat mulia, sangat indah saudara. Itu sebabnya jemaat mula-mula slogannya itu Maranatha. Tuhan datanglah. Mereka rindu karena kemuliaan sorga itu melampaui segala-galanya, tidak terbandingkan. Kematian justru jalan menuju ke kehidupan yang terindah itu. Tidak ada pintu lain saudara. Terkecuali kalau Tuhan Yesus datang sekarang. Kita langsung dijemput, langsung diubahkan dengan tubuh baru. Tapi kalau Tuhan Yesus belum datang, untuk masuk ke sana jalannya cuma kematian saudara. Mati itu pasti saudara. Ya, menikah belum tentu menikah. Walaupun sudah direncanakan. Punya anak belum tentu punya anak. Tapi mati pasti. Mati pasti. Iya. Saudara mau tolak macam apapun, tetap dia akan datang. Pasti datang. Lebih baik kita realistik. Itu akan datang. Tetapi dalam iman, firman Tuhan mengatakan justru itu menjadi pintu gerbang untuk masuk ke dalam hidup kekal yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga seharusnya kita berlomba-lomba ingin mati untuk masuk ke sana. Logikanya kan begitu. Logikanya, ya, logikanya seperti itu. Walaupun saya mungkin pernah katakan, kadang-kadang pendeta, ya, sakit di rumah sakit, ya, dikunjungi dia tanya, puji Tuhan Pak Pendeta, orang percaya masuk pasti masuk surga pendeta. Amin Pak Pendeta, amin. Keras dia jawab, siap masuk surga sekarang? Oh jangan dulu. Anak saya masih kecil-kecil lah. Iya, tidak siap saudara. Walaupun kenyataan saya melihat saudara, jangan berpikir seorang anak yang punya papa mamanya lengkap lebih berhasil daripada hidupnya daripada orang yang tidak punya papa atau tidak punya papa mama. Kadang-kadang justru orang yang tidak punya papa lebih berhasil luar biasa. Ya, apalagi tidak punya papa mama lebih berhasil.
Seperti itu. Jangan berpikir kita mampu memelihara anak kita. Jangan berpikir kita berusaha, berjuang. Kita tidak mampu kalau tidak dalam perkenaan Tuhan, saudara. Tidak bisa, saudara. Iya. Seperti itu. Sehingga seharusnya kita rela. Kita siap. Paulus sangat jelas. Kalau suruh pilih, aku pilih langsung bersatu dengan Tuhan. Itu lebih indah. Itu lebih menguntungkan. Sehingga dia berkata, bagiku mati adalah untung. Kalau aku harus hidup, hidup untuk Tuhan. Karena aku ini milik Tuhan. Jelas. Jadi bahkan kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan kematian akan menyempurnakan kasih Allah itu. Sehingga kita akan masuk dan mengalami kemuliaan itu. Kita tidak perlu takut. Apa yang kita takutkan? Penghukuman? Tidak ada penghukuman. Di Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 ditegaskan demikian. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus. Apa yang kita takutkan? Yang membuat orang sakit tambah sakit karena takut. Takut apa? Takut mati. Mengapa takut mati? Karena dia sadar dia berdosa dan bagaimana menyelesaikan dia tidak tahu. Tetapi kita puji Tuhan, kita memang berdosa. Tapi dosa dan hukuman dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang kita takutkan? Jadi sekali lagi, bahkan kematian itu menyempurnakan kasih Allah. Menyempurnakan kasih Allah. Kita masuk dalam kemuliaan kekal. Yang berikut saudara, kita lihat dalam Roma 8 ayat 26. Dikatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji Tuhan. Ya, kita diizinkan menderita. Ya, itu menjadi alat kasih karunia Allah. Kita diizinkan kalau seandainya harus mati. Justru itu akan menyempurnakan kasih Allah bagi kita. Menghadapi itu semua, puji Tuhan, Allah pun berikan Roh-Nya menolong kita dalam kelemahan. Saudara tahu, waktu Roh Kudus belum turun saudara, semua murid Yesus penakut semua, lari semua. Sehingga pada waktu saudara Yesus belum bangkit saudara, bahkan sesudah bangkit, mereka sembunyi di kamar, di loteng ya, di kamar atas, kunci dari dalam, ketakutan. Tetapi pada waktu pencurahan Roh Kudus luar biasa. Mereka keluar ke dalam dunia, berkhotbah, berani, bahkan siap mati untuk Yesus. 180 derajat berubah saudara. Bahkan menurut tradisi Petrus yang hanya menghadapi, bukan hanya ya, salah juga. Perempuan di perapian ketakutan menyangkal Yesus. Tapi Petrus ini oleh pertolongan Roh Kudus, waktu dia mau disalibkan dia katakan, jangan disalibkan seperti Tuhanku, aku tidak layak. Salibkan aku terbalik. Dia disalibkan kepala di bawah, kaki di atas. Luar biasa. Bagaimana mungkin seorang Petrus yang penakut itu, yang mulut besar itu, bisa seperti itu? Hanya satu jawaban. Roh Kudus ada di dalam dia, menyertai dia. Ayat ini berkata, Roh-Nya menolong kita dalam kelemahan kita. Bahkan lebih luar biasa. Kita tidak tahu harus berdoa seperti apa. Roh Kudus itu berdoa untuk kita. Jadi puji Tuhan saudara. Ya, Roh Kudus yang ada dalam kita bukan saja tinggal menolong kita, tetapi dia menaikkan syafaat untuk kita.
Dia berdoa untuk kita. Oh haleluya saudara. Dia berdoa, dia menguatkan. Sehingga seringkali kita kaget. Loh kok bisa begini? Saya tidak pernah doakan. Kok bisa begini? Kok bisa begini? Karena Roh Kudus mendoakan kita. Berdoa untuk kita. Jadi saudara, bagaimana dengan derita, dengan sakit, bahkan kematian? Tetap tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tetap tidak dapat merebut kita dari kasih Allah. Tidak dapat. Sekali lagi saya percaya tidak dapat. Tidak dapat. Itu ateis kalau bisa ada yang dapat merebut kita. Ateisme itu. Merendahkan Tuhan itu. Menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa. Bahkan sengsara, penderitaan dirubah menjadi kebaikan. Bahkan kematian dipakai untuk menyempurnakan kasih-Nya masuk dalam kemuliaan kekal. Bersyukur ada Roh Kudus yang menolong kita. Jadi bagaimana sikap kita di tengah situasi yang seperti sekarang? Ya, hanya satu sikap. Berani mati, berani hidup. Berani mati, berani hidup. Kalau tidak, kita akan menderita. Penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Akhirnya kita bukan mati dengan virus corona, saudara. Mati dengan ketakutan, mati dengan kekhawatiran, mati dengan kecemasan, saudara. Karena kita tidak punya teologia. Jangan anti teologia. Teologia menghasilkan sikap, saudara. Iya. Karena kita tidak punya pemahaman. Seharusnya saya ini sudah kedua kali khotbah ini dalam suasana sekarang. Yang sebelumnya saya khotbah jangan khawatir. Itu perintah Tuhan. Saya berikan argumentasi. Mengapa jangan khawatir. Saya berikan. Baru dalam doa puasa sekolah kami ini saya khotbahkan juga. Ya, untuk membuat kita tidak khawatir. Tidak takut. Bahkan dengan pemahaman ini kita akan sampai pada taraf. Siap hidup, siap mati. Berani mati, berani hidup. Karena semuanya tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Berjalanlah dalam janji Allah ini. Berjalanlah dalam pemahaman ini. Berjalanlah dalam teologi, doktrin ini. Berjalanlah dan hiduplah sesuai dengan apa yang kamu percayai. Sehingga saudara dan saya dapat berkata seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti sampai di sini. Hamba mohon dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, karuniakan iman yang teguh untuk mempercayai firman-Mu ini. Dan biarlah iman kami itu Bapa, yang menjadi pertolongan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu ini. Sehingga kami menjadi orang-orang yang sangat bersandar, sangat bersyukur dalam segala keadaan kami. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kalau Engkau menemukan ketakutan melanda kami, kekhawatiran melanda kami, hamba minta dalam nama Tuhan Yesus Engkau patahkan, dan biarlah firman-Mu ini menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kasihanilah Tuhan dunia ini. Biarlah melalui keadaan ini, dunia, Indonesia bisa berpaling kepadamu. Tolong Bapa, beranikan orang percaya untuk terus memberitakan Injil. Seperti orang percaya yang ada di Wuhan sana Tuhan, yang terus memberitakan Injil. Sekalipun mereka harus mati dengan virus, mereka terus memberitakan Injil. Karena mungkin ini merupakan kesempatan terakhir bagi mereka. Jangan surutkan langkah kami, kuatkan, beranikan kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih.